Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman AIN yang saya sayangi? Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Ikutin kegiatanku hari ini yuk. Cekidot. Ketiga perempuan yang duduk di depan itu adalah leader-leader hebatku. Ini acaranya. Meeting Leader Silver Buff Natura World. Transfer ilmunya. Dan kita bisa belajar dari beliau-beliau bagaimana kita bisa menjalankan bisnis Natura World ini dengan mudah dan menyenangkan sehingga kita bisa sukses di Natura World. Beliau cantik, energi, supel, dan sangat royal dalam berbagi ilmu. Beliau juga paling senang kalau diajak home sharing. Kepada Crown Eksekutif Miss Nina Arisusanti di dua wanita inspirasi saya, dua Wonder Woman saya. Kalau ngomong beliau itu merinding gitu ya. Tepuk tangan buat ambasador kita, Emil Hermawan, dan ambasador kita Anissa Rahma. Nyawa atau jantungnya di bisnis network marketing. Tanpa pertemuan kita nggak bisa dapat ilmu. Betul? Nah, kita di sini tidak punya bos, iya nggak? Bosnya adalah kita sendiri. Kalau kita sendiri bukan orang lain, jadi mau sukses atau tidaknya tergantung kita sendiri. Nah, jadi buat teman-teman yang kepengen sukses itu harus rajin ke datang pertemuan. Kalau teman-teman merasa pertemuannya itu aja, bosen, mungkin karena teman-teman datangnya sendiri. Ya nggak? Coba teman-teman bawa timnya, kayak gitu kan, tadinya ngoper-ngoper TikTok misalnya kayak gitu, mungkin dengan diuji ya. Tapi kalau kita lolos dengan ujian, insya Allah ke depannya kita terduplikasi sama timnya. Jadi nggak usah takut kalau kita datang untuk sendiri dulu. Suatu saat pasti. Saya ingat dulu waktu saya datang pertemuan rekognisi silver itu saya di mana ya itu, Magelang kalau nggak salah. Silver aja saya di Magelang. Saya cuma berangkat 2 orang. Dan alhamdulillah sampai sekarang kalau datang berbis-bis. Kemarin di Solo berapa kita? 52. Nah, itu. Ditutup juga pakai pantun. Bunga mawar di perbukitan. Sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Nah, pertolongan dimanapun berada. Mental bajanya sekuat Wonder Woman. Tapi tutur dan hatinya selembut kue putri salju. Tapi pasti kan ada nih, saya renovasi rumah, beli apa, beli ini, beli itu kan, yang diceritakan di setiap home sharing atau home prospect teman-teman kan. Nah, apalagi kalau pencapaiannya nanti adalah pencapaian yang besar, misalnya beli mobil, itu teman-teman nih, nanti kalau misalnya teman-teman mempersembahkan satu mobil terbaru, apapun itu mobilnya, hasil dari bisnis Natura World, saya silang. Karena kan misalnya nih teman-teman nanti sudah sampai di level ambasador eksekutif, kan kita diajak menua bersama sampai di level ambasador eksekutif, kemudian teman-teman dipanggil sama yang mau, kita sih berharapnya semuanya panjang umur, sehat, panjang umur, berkah barokah umurnya gitu kan. Tapi misalnya kok diambil sama Allah umurnya, tidak diberi umur panjang, ID-nya bisa diwariskan, tarik bonusnya setiap bulannya bisa diwariskan ke anak cucu. Setinggi apapun pendidikan teman-teman, sebesar apapun jabatan teman-teman di kehidupan luar, kalau teman-teman mau sukses, mau menua bersama Natura, mau mempunyai ID yang diwariskan, ya cintai bisnis ini, cintai Natura World. Artinya kalau kita sudah mencintai Natura World, kita mencintai upline kita tidak akan menyepelekan upline kita, ya enggak? Kita mencintai perusahaannya, mencintai baru perbaikan dan sebagainya, ataupun dikembalikan barangnya kita rekrut dari perusahaan, bisa kan? Jadi jangan salahkan produknya, jangan salahkan apapun halangan rintangannya, banyak cutting press di desaku pada jualan di toko grosiran, jangan salahkan itu. Udah kalau itu memang karena
sudah terjadi, udah pasti memang itu sesuatu hal yang salah. Tapi udah sekarang biarkan saja, salahkan apapun halangan cutting press dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak ada perkembangan di jaringan kita, tidak ada kemajuan bonus kita, salahkan diri sendiri. Ngaca pada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan? Apa memang saya sudah HS setiap hari? Apa saya sudah mensponsori, sudah cari member setiap hari, prospek kemana-mana? Atau memang saya cuma nunggu orderan? Ya enggak? Kira-kira teman-teman selama ini gimana? Apa cuma menunggu orderan atau sudah melakukan usaha benar-benar? Usaha benar. Yang dikatakan sama perusahaan, no cross landing itu benar-benar ditekankan. Jangan sampai teman-teman itu kemakan omongannya cross land. Kemakan omongannya cross land menjadikan diri kita akhirnya nggak semangat ngomset. Kemakan omongannya cross land menjadikan diri kita negatif terhadap upline. Kalau kita sudah negatif terhadap upline, jaringan kita nggak akan sebagus itu, teman-teman. Suatu saat jaringan teman-teman pasti akan negatif juga dengan teman-teman. Jadi ini harus benar-benar no cross landing. Kalau perlu blokir nama cross land, karena itu merugikan diri kita sendiri. Bukan diblokir dari persaudaraan, bukan, kita di sini semuanya keluarga. Kenapa? Kita semuanya keluarga di Naturawan. Tapi memang kalau crossland itu membuat kita jadi tidak baik, hubungan kita dengan upline jadi tidak baik, karena itu sudah negatif loh. Mungkin kita rasanya, oh ya aku saiki jadi mungkin merasa aku sekarang lebih pintar daripada upline-ku. Mungkin merasa juga bahwa ya apapun lah itu yang dipikirkan tentang upline, itu akan merugikan diri sendiri, teman-teman. Karena kalau teman-teman berpikir negatif terhadap upline, yang nanti pun akan dilakukan hal yang sama oleh downline-nya. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya, sebaik-baiknya crossland, dia tidak pernah berjasa untuk diri teman-teman. Nggak usah terlalu lebay ibaratnya. Tapi seburuk-buruknya upline, beliau adalah orang yang paling berjasa untuk kita. Karena tanpa ID yang diberikan sama upline kita, kita tidak akan bisa merasakan bonus yang seperti sekarang ini. 4. Yang lain berarti udah bosen ya sama saya. Kalau yang hari ini kangen sama saya ada nggak? Ada sih, Masya Allah, terima kasih ya. Tepuk tangan buat Anda semua hari ini. Kita nanti bertetangga. Semoga nanti dengan visi misi mulia yang kita jalankan, kan kita kalau punya duit kaya raya kita mau ngapain? Masa kalau cuma buat makan steak doang di sini? Saya sampai muntah ya enggak? Kalau kita punya duit banyak kita mau ngapain? Ya enggak? Pengen haji, hajinya jangan tanggung mintanya sama Allah, karena Allah Maha Kaya, kita minta haji furoda. Kita pengen bikin rumah yang nyaman buat keluarga. Banyak banget keinginannya, dan saya yakin itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, benar nggak? Pasti untuk siapa? Orang-orang tercinta kita. SMP aja. Nah, jadi kalau dulu ini syaratnya untuk sukses di Naturawat itu untuk jadi ambasador ya. Kalau ngomongin sukses, saya sendiri juga belum sesukses itu. Karena di atas langit masih ada langit. Kita harus terus melakukan perbaikan, pengembangan diri sampai kapanpun. Jari. Di sini ada nggak teman-teman yang selalu udah ikut nih dari acara-acara NOP, GNOP, RTD, ONC, semua sudah diikutin, tapi hasilnya masih sama aja. Mungkin di sini nggak ada, tapi mungkin ada di luar tim Anda yang sudah datang di setiap acara support system, tapi belum ada perkembangan yang signifikan. Padahal teman-teman, saya bisa berkembang hingga titik ini, dan insya Allah ini akan terus menjadi pemicu saya untuk berkembang ke titik berikutnya. Ini menggunakan ilmu yang paten, yang dimana ilmu ini terbukti keberhasilannya ya ilmu-ilmu yang saya dapat dari RTD, ONC, ONCM, apalagi ONC, GNOP. Ketika ada, pokoknya ketika ada pembelajaran dari Naturawat, seminar-seminar itu aja ilmunya. Nah, pertanyaannya kok itu tim saya sudah melakukan itu semua, tapi kok hasilnya gini-gini aja? Cek, sudah dipakai betul belum? Jadi hanya ilmu-ilmu itu teman-teman yang bisa bikin kita sampai ambasador eksekutif,
sampai di sini nanti bintangnya ada 3. Tahu kan arti bintang 3? Eksekutif leader club. Leaders Club. Artinya apa? Di Berpenghasilan atas 90 juta. Mau apa enggak? Mau. Saya doakan teman-teman yang hadir bisa mencapainya. Amin. Tapi nggak cukup dengan amin. Karena dulu ini tercipta dulu di otak penciptanya teman-teman. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba bikin mesin, bikin iPhone, enggak. Tapi ini tercipta dulu di otak penciptanya. Mikirin dulu dia nih konsepnya bikin HP canggih, bla 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 bla. Kemudian dirangkai, dibentuk dalam tindakan, akhirnya terciptalah yang namanya produk yang canggih ini. Begitu. Jadi sama dengan hal sukses. Sukses pun harus kita rencanakan. Gitu teman-teman. Jadi nggak bisa, sukses bukan kecelakaan. Gitu. Nah, sekarang gini, teman-teman pernah dengar nggak ada orang hamil di luar nikah terus bilangnya gini, oh itu hamil karena kecelakaan. Teman-teman percaya? Oh iya kecelakaan gitu ya. Padahal Anda percaya tak kalau dia hamil karena kecelakaan? Bisa nggak dia hamil kalau tidak direncanakan? Hah? Bisa nggak? Ada di dunia ini kejadian Anda lagi jalan kejatuhan sempak tonggol. Kita hari ini yaitu transformational leadership. Jadi teman-teman kita perjanjian dulu, sanggup dengerin saya sampai berapa jam? sampai besok. Kalau mau 5 menit ya ini mau saya langsung selesaikan. Nggak apa-apa ini nggak apa-apa ya. Sampai berjam-jam Bu. Sampai berjam-jam nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Anda, saya apa saya juga. Ya kan, transformational leadership. Jadi saat ini di pergantian tahun 2024 ke 2025 ini kita akan melakukan sebuah hal yang berbeda dari biasanya, yaitu bertransformasi. Bertransformasi karena apa? Karena zaman akan selalu berkembang, karena zaman akan selalu berubah. Teman-teman ini yaitu ada banyak nih. Jadi teman-teman harus melakukan inovasi, kreativitas, punya goal dan sasaran yang jelas, punya challenge dan tantangan dari dalam diri sendiri. Jangan selalu berada di zona nyaman. Ini saya khususkan untuk diamond, saya tidak nyindir karena saya sebut diamond ya. Diamond ini adalah level yang sangat rentan sekali. Kenapa? Karena mereka itu sudah ada di level yang rendah tidak, tinggi tidak. Sehingga kadang di level ini mereka tergiur dengan kenyamanan. Jadi teman-teman dengan usaha, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman yang apa yang teman-teman lakukan yang belum terlihat hasilnya signifikan saat ini, yakinlah suatu hari ini teman-teman akan panen. Karena apa? Sukses itu bukan sebuah kecelakaan. Karena sukses bukan sebuah kecelakaan. Sukses adalah sebuah nasib, ya. Nasib. Sukses itu nasib enggak? Nasib kan? Bener enggak? Nasib yang beruntung, bener enggak? Nasib sial ya ada, nasib yang beruntung ada. Betul nggak? Sukses itu nasib sial apa beruntung? Beruntung. Nah, sukses itu adalah nasib yang beruntung yang kita bisa rencanakan teman-teman. Nanti saya bahas tentang ini. Jadi sukses bukan kecelakaan. Bahkan sesuatu yang terjadi di dunia ini itu tidak bisa kita langsung katakan bahwa ya aku beruntung atau aku sial gitu teman-teman. Jadi sukses itu harus direncanakan. Sama, segala sesuatu yang tercipta di dunia ini yang canggih-canggih itu juga karena direncanakan yang ada di dalam pikiran penciptanya. Contoh nih, ini HP Mbak Inung mana? Sebentar. Ini HP apa? iPhone berapa?